Maryam fid dunya wal akhirah. Ana aulan nasi. Sesungguhnya aku manusia yang paling berhak bi Isa bin Maryam, mewarisi kenabian Isa bin Maryam, anaknya Maryam di dunia dan akhirat. Maksudnya apa? Tidak ada nabi setelah Nabi Isa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal anbiya'u ikhwatun li'allatin. Para nabi itu satu saudara, nasabnya sama. Nih, nasabnya sama. Ummahatuhum syatta. Ibunya berbeda-beda. Karena nasabnya kembali kepada Ibrahim alaihissalam. Wa dinuhum wahid, ajarannya satu. Dalam permasalahan akidah itu sama. Seruan ajakan para nabi dalam urusan akidah sama. Tapi kalau sholat berbeda, beda, waktunya, kaifiahnya berbeda. Puasa juga sama, puasa juga berbeda-beda, waktunya, tata caranya berbeda. Kemudian menikah pun berbeda-beda. Kalau kita Islam tidak boleh menikahi dua perempuan yang bersaudara, tapi ajaran sebelum Islam boleh menikahi dua perempuan yang bersaudara. Sebelum Islam boleh seorang laki-laki menikah mempunyai istri lebih dari 4. Kalau kita tidak boleh. Itu contoh ajaran-ajaran yang sifatnya fikhiyah, muamalah berbeda-beda. Tapi dalam masalah akidah sama, hanya menyembah Allah Ta'ala, mengesahkan Allah. Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'a Isa bin Maryam rajulan yasriqu. Isa bin Maryam melihat seseorang mencuri, kemudian ketangkep. Faqala lahu asaraqta. Nabi Isa bertanya, apakah kamu mencuri? Padahal jelas-jelas melihat dirinya mencuri. Jawaban orang tadi yang mencuri, jawaban si pencuri, kalla wallahi alladzi la ilaha illahu. Tidak. Sampai bersumpah demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia. Faqala Isa amantu billah wa kadzdzabtu aini. Karena menghormati sumpah Allah, Nabi Isa memuliakan, mengagungkan akan kalimat sumpah, tidak demi Allah, wallahi demi Allah. Amantu billah, sudah aku beriman kepada Allah, percaya. Wa kadzdzabtu aini, dan aku mendustakan mataku sendiri. Jadi meskipun melihat dengan mata kepala sendiri, orang tadi mencuri, ditanya di depan Allah, wallahi, jawabannya tidak. Maka teko dianggap tidak mencuri. Kenapa? Karena sudah bersumpah, halif qasam billah. Maka disebutkan di hadis yang lain, Rasulullah bersabda, man hulifa lahu billahi falyarda. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah Ta'ala, maka ridholah. Apalagi kalau kita bertanya kepada seseorang, demi Allah, sudah. Meskipun kita itu tidak mantep gitu, kadang demi Allah. Tanya kepada, kok ayamnya hilang di rumah, tanya tetangganya, demi Allah sampeyan ra weruh. Ya demi Allah ora weruh. Padahal weruh gitu, mungkin diambil tetangganya. Maka kita istiqofal liar tuh, kata Rasulullah, ridholah, biarkanlah, menghormati
sumpah Allah. Urusan dia berdusta dari yang lainnya urusan dia kepada Allah. Yang penting kita menghormati sumpah seseorang atas nama Allah Ta'ala. Maka sumpah itu dibahas oleh para ulama panjang lebar. Qasam, ada al-halif, ada an-nadhar, kemudian dan yang lainnya. Semua artinya adalah sumpah. Maka dalam urusan pengadilan itu kalau tidak ada saksi, tidak ada bukti dalam Islam, hakim itu hanya minta masing-masing bersumpah sudah. Siapa yang mau bersumpah siap, urusannya selesai. Kalau ada kasus sengketa kedua belah pihak nggak bisa mendatangkan saksi dan bukti, maka disumpah. Demi Allah ini milikku, demi Allah ini milikku. Karena sama-sama nggak ada saksi dan bukti, hakim itu mengatakan membagi sama rata. Kemudian an Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, la tutruni, janganlah kalian berlebihan memujiku, memuji Rasulullah. Kama atratin Nasara ibn Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Nabi Isa. Apa tahu pujian yang berlebihan orang Nasrani kepada Nabi Isa, sampai mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Maka kata Rasulullah, fa inna ma ana abduh, sesungguhnya aku itu hambanya, hamba Allah. Faqulu abdallahi wa rasuluh, maka kalau kalian ingin memujiku cukup ucapkan abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Karena berlebihan memuji siapapun dia akan menyebabkan kebinasaan. Maka kita tidak boleh terlalu mengagumi seseorang dalam memuji. Saking ngagumnya, memujinya berlebihan, mendatangkan apa? Penyesalan. Ya, saking dulu sebelum menikah suami istri, saking dini gumune itu saling memuji berlebihan. Ternyata setelah menikah wajib boleh menggoyong ini gitu. Ya, mendatangkan apa? Penyesalan. Enggak boleh berlebihan. Apalagi dalam urusan agama, tidak boleh. Orang-orang Nasrani itu saking memuliakannya Nabi Isa, saking dene pujiannya itu berlebihan, terucap kalimat apa? Isa ibnullah, Isa adalah anak Allah. Ini berlebihan, menjatuhkan kemuliaan Allah Ta'ala. Kemuliaan Allah apa di situ? Yang terjatuh, yang menjadi hina. Allah tidak butuh anak, kok malah dikatakan punya anak. Punya anak itu meskipun sebuah kemuliaan, tapi juga sebuah kekurangan. Gitu. Punya anak itu kemuliaan jelas, nasabnya terjaga. Tetapi kekurangannya apa? Butuh nasab itu terjaga, butuh keturunan, butuh doa. Allah Ta'ala tidak butuh nasab, Allah Ta'ala tidak butuh doa. Allah yang mengabulkan doa. Allah tidak butuh nasab, maksudnya apa? Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan. Allah itu tidak tidur, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak tidur, tidak ngantuk. Maka salah satu bentuk kekufuran, kesyirikan itu apa? Menjadikan hak Allah Ta'ala disamakan dengan hak manusia, atau sebaliknya, hak manusia disamakan dengan hak Allah Ta'ala, atau sifat Allah disamakan dengan sifat manusia, atau sebaliknya, sifat manusia disamakan dengan sifat Allah. Manusia mempunyai sifat ngantuk. Kalau ngantuk terus apa? Tidur. Maka kalau mengatakan Allah tidur, ini kufur.
Nggak mungkin Allah itu tidur. Allah ngantuk ini juga kufur. Kalimat kufur. Kalau Gusti Allah ora sari itu benar. Tapi kalau mengatakan Allah punya anak ini kufur. Karena yang berhak punya anak itu siapa? Makhluknya. Entah hewan, manusia, setan itu juga beranak minat, tumbuhan. Maka Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya, sifatnya Allah. Makhluk Allah tidak berhak memiliki sifat Allah. Kemudian Allah juga tidak pantas disamakan dengan sifat makhluknya, karena sifat Allah itu sempurna, sedangkan sifat makhluk Allah itu tidak sempurna. Nah, ini kalau menyamakan sifat Allah dan makhluknya atau sebaliknya terjatuh kepada kekufuran seperti ucapan orang-orang Nasrani. Isa ibnullah, beliau mengatakan Isa adalah anak Allah, ini kekufuran. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum, bagaimanakah kalian nanti apabila Nabi Isa itu turun di akhir zaman, wa imamukum minkum, sedangkan imam pemimpin kalian waktu itu adalah dari kalian. Maksudnya apa? Nabi Isa turun di akhir zaman itu akan mengikuti syariatku, akan mengikuti agamaku. Dan imam kalian, baik imam dalam urusan perang, urusan negara, urusan sholat, itu dari kalian, berarti dari golongan umatku, yaitu Imam Mahdi. Nah, di akhir zaman nanti akan ada Imam Mahdi, akan turun Nabi Isa, yang mimpin sholat Imam Mahdi, yang dijadikan pimpinan waktu itu oleh orang-orang Islam ya Imam Mahdi, bukan Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa turun itu perintah Allah Ta'ala untuk ngapa? Yang pertama jelas membunuh Dajjal, yang kedua kasrus salib, untuk menghancurkan salib, yang ketiga qatlul khinzir, membunuh babi. Tugas Nabi hanya itu, membunuh Dajjal, kemudian merusak, menghancurkan salib, kemudian yang ketiga membunuh babi. Maka nanti di akhir zaman itu yang paling banyak masuk Islam orang Nasrani. Orang Nasrani, karena orang Nasrani benar-benar akan melihat Nabi Isa kok malah menjelaskan kepada orang Nasrani untuk mengikuti Muhammad, masuk Islam. Sejak dulu sampai sekarang yang paling gampang masuk Islam itu orang Nasrani. Allah Ta'ala berfirman, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wan nasara. Sesungguhnya kalian selalu akan mendapatkan permusuhan dari orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi orang Nasrani itu aqrabahum littaqwa, lebih dekat untuk menerima ketakwaan, menerima Islam. Gitu. Orang Nasrani lebih gampang daripada orang kejawen malah. Orang kejawen sampai sekarang susah tuh jadi orang Islam. Orang Nasrani tidak. Di Eropa, di Barat, nah ini orang Nasrani itu sekarang banyak masuk Islam, banyak masuk Islam. Ini janji Allah Ta'ala. Sama nanti di akhir zaman yang akan masuk Islam itu orang Nasrani. Yang kekeh tidak mau masuk Islam orang Yahudi dan selain agama samawi, yo Hindu, Buddha, maka mereka itu susah masuk Islam. Seperti di India, karena jumlahnya hampir 1 miliar, Islam itu jumlahnya hanya tidak sampai 200 juta, berarti tidak sampai 20% toh pemeluk Islam. Susah ngajak orang India masuk Islam karena Hindu. Bahkan pernah ada penelitian
di India itu semua agama ada, semua keyakinan ada dan bebas kecuali Islam. Nah, kecuali Islam. Islam itu tidak diberi kebebasan di sana. Itulah. Jadi sekulerisme, kebebasan itu akan memberikan kebebasan selapang-lapangnya asal tidak Islam. Di Eropa seperti itu. Silahkan bebas mau kawin sesama jenis atau kumpul di luar nikah, kemudian kebebasan yang lainnya. Tapi kalau dalam urusan Islam tidak boleh bebas, tidak boleh perempuan memakai cadar, memakai jilbab, kemudian perkara-perkara yang lainnya. Nah, di India itu semua bebas kecuali Islam. Bahkan ada buku penelitian tentang agama-agama di India. Nah, dikatakan di situ disimpulkan semua agama keyakinan di India itu ada. Sampai ada agama yang aneh, agama penyembah kemaluan perempuan. Kok bisa ada agama seperti itu? Karena manusia itu lahir dari tempatnya perempuan itu. Maka dijadikan agama ada patungnya itu. Patung berbentuk kemaluan perempuan disembah. Dengan sekolah wali itu akan sampai seperti itu. India, meskipun India ini sekarang katanya akan menjadi negara maju, tapi intinya apa? Inti dari hadis ini menandakan orang Nasrani itu paling dekat dengan Islam. Kalau kita punya orang Nasrani memang sedikit-sedikit kita ajak masuk Islam, entah tetangga kita atau masih saudara kita atau teman kerja, diajak masuk Islam. Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna rajulan hadarahul maut, sesungguhnya seorang laki-laki, seseorang itu sudah mau mati. Ihtidar itu nazar, sakaratul maut. Perkara mati itu tidak ada urusannya dengan ajal, itu tidak ada urusannya dengan penyakit. Gimana? Sakit itu salah satu sebab kematian, tapi ajal itu tidak ada kaitannya dengan penyakit. Ada orang yang lama sakit, jantungan lah, yang ginjal yang lain, tapi tetap urip gitu, belum mati. Ada orang yang sehat macam-macam, toko-toko mati. Kemarin kita takziah Temanggung, masih keluarga itu suami istri, si suami ini jantungan lama gitu kan, sepasang ring gitu, jantung. Umurnya yang suami sudah 75 tahun, si istri 68 tahun. Si istri ini sehat, lincah gitu. Bahkan di rumah itu yang ngingu pitik, ngingu lili, ngingu pepek. Pensiunan guru. Nah, ngambil pensiunan di BRI, toko tidur ini, ngunduk gitu. Punggal panggil tetap tidur. Ternyata sudah mati. Geger tak? Yang suami itu loro-loronan di urip, yang istri gak loro-loronan sudah mati. Tapi orang yang sakit mati lebih banyak. Kisahnya di sini ada seseorang yang sudah mau mati, dalam keadaan mau mati. Falamma ya'isa minal hayati awsa ahlahu. Kemudian dia berwasiat kepada keluarganya, dipanggil keluarganya, anak-anaknya. Idza ana mutu fajma'u li hataban katsiran. Kalau aku nanti wis mati gitu kan, benar-benar sudah mati, maka bakarlah, kumpulkan kayu bakar yang banyak, bakarlah.
hatta idza akarat lahmi, sampai semua anggota tubuhku itu jadi abu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wis pokoknya bakar. Fakhuduha fathanuha. Kemudian kalau sudah jadi debu, ambillah. Tsumma anzuru yauman rohan fadaruhu fil yammi. Nanti kalau suatu saat ada angin besar gitu kan, maka taruhlah di luar biar abuku ini terbawa angin. Suruh bakar, habis jadi abu. Nanti kalau ada angin gede diaburki gitu. Fafa'aluhu fajama'ahu Allah. Maka keluarganya melaksanakan wasiat itu. Tapi Allah Maha Kuasa toh. Allah Maha mampu mengembalikan kematian menjadi hidup lagi. Fajama'ahu Allah, kembalikan lagi oleh Allah Ta'ala. Wong Ibrahim itu karena ingin bertambah imannya kepada Allah. Ya Allah, aku kok masih ragu Engkau bisa mampu mengembalikan jiwa yang mati, menghidupkan jiwa yang mati. Maka kata Allah, ya Ibrahim, sembelihlah 4 burung, 4 ekor burung, potong-potonglah, kecil-kecilkanlah, kemudian campur potongan-potongan 4 burung. Kemudian dari potong-potongan itu taruhlah di 4 bukit. 4 bukit. Kita nggak tahu tuh ini tulang burung pertama, kedua, ketiga menjadi campur jadi satu. Atas kekuasaan Allah Ta'ala, Allah kembalikan lagi masing-masing burung itu kembali kepada tulangnya sendiri, anggota tubuhnya sendiri. Nah, kalau kita mau praktek seperti itu, insya Allah nggak bisa. Ulang nggak tak praktek gitu, nggak akan bisa. Maka kemudian tadi kisahnya kembalikan oleh Allah Ta'ala, sudah jadi debu, kembalikan, jadi dihidupkan lagi oleh Allah Ta'ala. Faqala lahu lima fa'alta dzalik. Wahai dirimu, kenapa kamu kok minta keluargamu untuk membakarmu jadi debu kemudian diaburki? Karena dia berkata, min khasyatik, karena aku takut kepadamu ya Allah. Khawatir kalau aku hidup lagi nanti disiksa. Dia berpikir Allah tidak mampu mengembalikan seseorang yang sudah jadi debu. Ya kan? Padahal ini kan kekufuran ya. Yang meyakini Allah tidak mampu mengembalikan seseorang yang sudah mati atau bahkan sudah jadi debu. Ini ucapan kufur, keyakinan kufur. Wa ilaihi jauh kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Hidup lagi di sisi Allah. Kau meyakini Allah tidak mampu mengembalikan jiwa yang mati, ini kekufuran. Pertanyaannya Allah kepada dia, kenapa kamu berbuat seperti itu? Jawabannya karena khasyatik, takut kepadamu ya Allah, takut tentang adabmu, disiksa. Faghafarallahu lahu, maka karena ketakutannya itu kepada Allah, kepada siksa Allah, Allah ampuni dia. Malah diampuni gara-gara apa? Khasyah, ketakutan kepada Allah Ta'ala. Takut kepada Allah itu bukan maksudnya takut kemudian tidak mau bertemu Allah, tidak. Tapi takut yang dilarang itu takut yang menyebabkan kita jauh dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka ketika Rasulullah bersabda, man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu, barang siapa mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah akan mencintai perjumpaan dengan dirinya, pertemuan dengan dirinya.
Wa man kariha liqa'a Allahi karihallahu liqa'ahu. Barang siapa tidak ingin berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak ingin berjumpa dengan dirinya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Ya Rasulullah, kita semua ini tidak ingin mati. Gitu. Kalau ditanya, wah sesuk sampean mati loh gitu. Sesuk ini beritahu rasanya gimana? Wah, isra karu-karuan ya. Si loro wetenge lah, gak doyan mangan, gak bisa tidur dan yang lainnya. Kata Rasulullah menjelaskan kepada Aisyah, maksudnya bukan itu. Maksudnya kalau Allah mengajak kepada ketaatan, maka kita senang untuk menjalankan ketaatan itu. Kalau Allah mengajak untuk meninggalkan kemaksiatan, maka kita itu ringan untuk meninggalkan maksiat itu. Maksudnya mencintai perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Dari hadis ini mengandung hikmah kandungan apa? Khosyah, ketakutan kepada Allah itu salah satu sebab mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Nah, khosyah, takut kepada Allah. Bukti takut kepada Allah di dunia itu apa? Ya, melaksanakan perintah Allah, terutama sholat. Nah, karena dalam sholat itu ada bentuk ketundukan, kehinaan diri kita kepada Allah, terutama ketika sujud. Sujud itu bentuk kehinaan kita kepada Allah, bentuk tunduk patuh manusia kepada Allah, itu sujud. Nah, namanya orang takut itu kan kepada seseorang, saking takutnya nggak apa kadang nunduk sujud itu toh. Saking takutnya minta diampuni gitu. Nah, sama saking takutnya kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah, kita itu sujud dalam ibadah kita. Sujud. Maka Rasulullah bersabda, keadaan hamba paling dekat dengan Allah ketika sujud, fajtahidu fid du'a, maka sungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun ayyustajaba lakum, berapa banyak doa yang dipanjatkan ketika sujud dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Berdoalah. Terutama ketika sholat sendirian. Ketika sholat sendiri itu perlama, jangan dipercepat. Pola itu kalau sholat sendiri cepat, sholat jamaah malah suwi gitu. Nah, kalau sholat sendiri mau qobliyah, ba'diyah, duha, sholat malam, perlamalah, terutama ketika sujud. Berbanyak doa. Doa yang bahasa Arab tentunya, bukan doa yang bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Kemudian di selanjutnya, An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin. Sungguh kalian akan mengikuti gaya hidup orang-orang sebelum kalian. Gaya hidup dalam ibadah dan muamalah. Dalam ibadah tentunya dalam berakidah. Dalam muamalah berarti cara berpakaian, cara pernikahan, cara bekerja, dan yang lainnya. Shibran bisibrin, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah. Wadira'an bidira'in, syahasta demi syahasta, hadwan bihadwin, sejengkal demi sejengkal. Hatta lau salaku hujra dhabbin la salaktumu, sehingga kalau mereka itu masuk ke lubang biawak, maka kalian pun akan mengikuti mereka masuk lubang biawak. Qulna ya Rasulullah al-Yahuda wan Nasara, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud sebelum kita itu Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah, fa'aman, siapa lagi kalau bukan mereka. Jadi terbukti lah saat ini namanya gaya hidup orang Barat ya. Barat itu kan kebanyakan Yahudi dan Nasrani, menjadi contoh kehidupan kita itu. Disadari atau tidak, dari
kerja, berpakaian, acara televisi gitu kan. Kalau anak-anak kita wis saya ora karu-karuan gitu kan. Nah, tambahi lagi dengan gaya hidup orang Korea gitu. Karena anak-anak kita itu ditontonkan drama Korea, drakor istilahnya, drama Korea. Nah, ini harusnya kita mengontrol anak-anak kita itu, jangan dibebaskan. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka nikmati setiap hari, apa yang mereka idolakan gitu kan. Jangan sampai nama Korea itu kan susah nih. Gitu, hurufnya aja kita nggak paham gitu kan. Nama-namanya juga susah. Jangan sampai nama-nama artis Korea hafal, tapi nama-nama sahabat tidak hafal, nama-nama istri Rasulullah tidak hafal. Nah, ini kan sesuatu yang wolak-walik. Kalau bapak insya Allah kan, kalau drama Korea itu orang menarik itu kan. Tapi anak-anak kita, masya Allah, bahkan tidak anak-anak, emak-emak yang masih muda gitu, ibu muda itu dengan drama. Kalau dulu drama India gitu, nah, kalau sekarang drama Korea. Kadang nonton TV nangis dewi gitu. Apa dulu ada film India atau nangis dewi. Nah, itu harus jangan sampai menyebabkan gaya hidup, pola hidup menjadi percontohan.